Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% adalah startup life school terbesar di Indonesia yang berfokus pada isu kesehatan mental, pengembangan diri, dan edukasi life skill. So, basically 1% itu ngajarin gimana caranya agar lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya, menuju hidup seutuhnya. 1% Podcast adalah podcast yang ngebahas beragam hal menarik yang mengacu pada kurikulum 1%. Mulai dari fundamentals and basic skills, basic mental and physical problems, self-knowledge, relationship, karir dan produktivitas, filosofi, dan juga pop culture. Pada setiap subtopik yang ada, nantinya itu semua akan dibahas oleh hostnya masing-masing. Dan juga akan dibicarakan sama founder, mentor, psikolog, dan juga pakar yang expert dalam bidangnya. Lo semua bisa ngedengerin 1% Podcast via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, dan juga berbagai platform podcast lainnya. So, don't miss out and stay tune karena setiap harinya kita bakalan upload di jam 10 pagi. And that's all, enjoy 1% Podcast. Halo Perseners, balik lagi di podcast. Di sini ada aku Pelita, selaku host hari ini. Nah, untuk kali ini topiknya mungkin cukup relate ya buat kalian para orang dewasa di luar sana yang mungkin ya lagi mengalami jatuh bangunnya percintaan ya. Nah, kebetulan kali ini aku nggak sendirian nih untuk bahas topik kali ini. Di sini ada Kak Desya, selaku mentor 1%. Halo Kak. Halo Pelita, halo Perseners. Ya gimana nih Kak kabarnya nih Kak? Baik, puji Tuhan, alhamdulillah ya di tengah pandemi masih sehat secara fisik dan mental. Alhamdulillah. Nah, kebetulan nih Kak, jadi topik yang kita bahas kali ini mungkin ya sering terjadi di kota-kota besar nih Kak. Oh, oke. Iya sih ya, emang lagi marak banget ya, apalagi di masa pandemi ini nih kayaknya nih. Nah, mungkin bisa jadi banyak yang mengalami juga nih untuk kakak, aku, atau presenter sekalian kan. Nah ya, jadi teman-teman, untuk topik kali ini yang kita bahas itu tentang ghosting atau commitment issue. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi nih, di sini aku ingin meluruskan bahwa ghosting yang nantinya kita bahas di sini itu in terms of relationship ya perseners. Jadi bukan ke arah HR yang nggak ngehubungin kandidat lolos atau enggak gitu. Bener banget sih ya. Aku itu curhat sih. Iya, karena ghosting tuh sebenarnya nggak cuman asosiasinya tuh di hubungan percintaan aja ya, atau romantis aja. Tapi memang lebih sering digunakan tuh ketika di terms romantic gitu. Iya, Nah iya, jadi mungkin nanti kita di sini bakal bahasnya lebih ke arah konteks hubungan antara perempuan dan laki-laki gitu. Nah, balik lagi nih Kak ke topik ghosting. Sepengetahuan aku sih ya Kak, ghosting itu dikenal dengan momen dimana ada orang tiba-tiba ngilang, tiba-tiba mutusin kontak, tiba-tiba ninggalin, pokoknya tiba-tiba nggak jelas deh tanpa ada penjelasan dari dianya gitu sendiri. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak pengertian ghosting yang lain? Sebenarnya bener banget sih yang sudah Pelita bilang gitu. Ada satu kalimat yang terkenal banget nih, kayak everything was going so well, then they just stop replying gitu ya. Jadi semuanya baik-baik aja, terus tiba-tiba si doi ini kok gak bales-bales lagi gitu ya. Itu sebenarnya yang paling bisa menggambarkan si ghosting ini sendiri gitu, paling mudah juga untuk dipahami. Jadi bener banget yang Pelita bilang gitu. Nah, tapi nih Kak, menurut aku sendiri ya, sebenarnya ghosting ini antara ada dan tiada gitu loh Kak. Gimana tuh maksudnya? Karena ya apa ya, bisa jadi ghosting ini tuh kejadian karena adanya ekspektasi yang nggak bertemu gitu kan. Bisa jadi pihak perempuan ngerasa di ghosting, pihak laki-lakinya ngerasa being friendly aja gitu. Itu sebenarnya bingung gitu kan sebenarnya. Nah, benar banget sih, karena balik lagi ya, setiap orang kan punya persepsinya masing-masing ya, dan ketika kita ngomongin hubungan romantis, itu ada dua orang tuh, ya nggak sih? Iya. Dua orang di situ, dua persepsi di situ, tapi sebenarnya ada persepsi kita gitu kan ya, ada titik tengah gitu ibaratnya kita gitu. Nah, memang perlu didefinisikan kembali gitu ya, kesepakatan antara kalian berdua itu yang kayak gimana ghostingnya. Cuman kan kalau masih PDKT atau jadi teman chat dulu gitu ya, masih mengharap-harap gimana kita bisa membuka komunikasi buat deal gitu ya, antara kita berdua nih definisinya apa gitu. Nanti dikira disangka GR lagi gitu kan ya. Nah, udah ngomongin yang serius-serius. Nah, namun sih sebenarnya kita bisa untuk mendefinisikannya seobjektif mungkin gitu. Nggak apa-apa ada ekspektasi, yang penting kita aware gitu. Yang jelas mungkin kita bisa mendefinisikan si ghosting itu sendiri secara general dulu gitu. Ghosting kan hantu ya gitu ya, ibaratnya tuh kayak tiba-tiba hilang gitu. Nah, intinya adalah yang tadinya biasanya chat
moodnya, misal frekuensinya sering banget nih, tiba-tiba kok nggak ada sama sekali gitu ya, hilang, tapi nggak pakai ada tanda-tanda dulu gitu, nggak ada penjelasan dulu gitu. Jadi kata kuncinya ada dua sih, tanpa adanya warning dulu nih, tanda-tanda, dan tanpa adanya penjelasan gitu. Oh gitu ya. Oke, berarti mungkin yang bakal kita bahas di sini tuh lebih ke arah ghosting yang beneran ya, maksudnya ya beneran ditinggalin, bukan asumsi antara salah satu pihak aja gitu kan ya Kak. Nah sebenarnya kalau ada asumsi salah satu pihak it's okay, namun perlu disadari, oh ya ini belum tentu mau ada kemungkinannya nggak segitunya di ghostingin kali ya. Nah kita aware dulu gitu, sadarin dulu. Tapi aku merasa ini di ghosting gitu. Kenapa ya aku merasa situasiku saat ini tergolong ghosting? Nah kayak gitu sih, lihat. Oh iya benar. Nah kalau aku mau nanya nih Kak, kalau dari sisi psikologis juga, kenapa sih kira-kira orang itu bisa melakukan ghosting? Kenapa mungkin bisa jadi dia ilfeel, bosen, nggak cocok, atau mungkin tiba-tiba nemu kehidupan baru yang lebih asik gitu, atau kenapa sih Kak sebenarnya kalau dari sisi psikologis itu sendiri? Nah kalau dari sisi psikologis sih emang beberapa udah kamu sebutin ya Lid ya, cuman ini apalagi ditambah yang didukung pula dengan kemajuan teknologi juga gitu ya, dimana ghosting itu sering banget diasosiasiin sama online dating gitu ya, perkembangan teknologi semakin pesat. Nah ini juga jadi faktor penambah alasan seseorang buat ghosting gitu. Salah satunya adalah ketemu yang lain, itu nggak bisa ditutupi bahwa menjadi salah satu alasan yang umum gitu ya, ketemu yang lain karena mudah gitu ya, tinggal swipe kanan terus tiba-tiba dapat lagi nih yang cocok, yang tadinya udah cocok terus nemu yang kira-kira kok lebih cocok gitu, jadinya ditinggalin kayak gitu sih istilahnya. Cuma ada beberapa alasan lainnya gitu, misalnya kayak seseorang ini masih takut gitu ya, takut menjalin hubungan yang lebih serius gitu. Misalnya udah cocok nih sama nih orang, kok kayaknya enak ya diajak chat gitu ya, tiap pagi udah ada yang ngechat duluan atau nanya gitu aktivitas sehari-hari, intinya jadi seneng gitu ya, nggak kesepian gitu. Tapi kok makin lama nih makin nyaman nih gitu ya, terus takut, orang ini takut untuk berinvestasi lebih, karena ketika kita ngomongin tentang relationship ya, suatu hubungan gitu, kita ngomongin tentang investasi. Ada banyak investasi di sana. Itu investasi perasaan, investasi waktu gitu ya. Investasi energi juga kalau misalnya udah ketemuan, bener nggak? Kan kita ngeluarin energi kita untuk ketemu orang itu kan. Materi juga mungkin buat PT-PT atau bahkan bayarin gitu ya. Nah, terus kita takut investasi kita merugi gitu. Entah itu karena pengalaman masa lalu, ada pengalaman dalam hubungan romantis yang kurang baik gitu ya, jadi takut untuk naik ke tingkatan yang lebih serius gitu. Jadi memilih untuk daripada gue makin nyaman ya nih orang makin bisa ngebuat gue nyaman, mending gue kabur aja deh gitu. Dan yang kedua tuh menghindari konflik. Bisa juga nih kayak tadi, karena takut terus bingung nih ngejelasinnya gimana, Lid, bener gak sih? Iya. Orang gak kenapa-napa, baik-baik aja, gue mau cabut, tapi gimana nih cara ngomongnya gitu kan ya, kita bingung gitu. Orang yang ghosting ini bingung gimana cara menyampaikannya. Mungkin ada perasaan takut dianggap mainin perasaan gitu. Benar. Atau mungkin ada perasaan takut untuk kalau gue komunikasiin nanti gue dianggap kok lu cupu banget, gak berani berkomitmen gitu ya. Iya, benar-benar. Aku juga inget nih Kak, jadi waktu itu di salah satu webinar Kak Evan CEO 1%, dia tuh pernah bilang kalau sebenarnya manusia itu dinamis, jadi dia bisa berubah kapan aja dan bisa berubah secara cepat juga, dan termasuk dalam momen ghosting ini kan bisa jadi ya itu salah satu bentuk kedinamisan manusia, karena bisa jadi berubah pikiran, bisa jadi nggak mau berkomitmen, bisa jadi udah nemuin orang baru, bisa jadi punya kesibukan baru yang sebenarnya bisa memicu kejadian ghosting ini kan. Iya bener banget sih, jadi memang banyak banget gitu ya penyebab dari seseorang bisa ghosting. Karena kan penyebab dari seseorang ghosting itu kita ngomongin individu gitu ya, seseorang ya, kan dinamis banget gitu kan. Nah ditambah pula sekarang kemajuan teknologinya semakin pesat, bener nggak? Apalagi kalau misalnya pada dasarnya kita udah ketemunya tuh yang di online dating gitu kan ya, saingan kita banyak gitu. Tapi bener banget sih. Bisa jadi emang kalau misalnya yang tadi kan kakak bilang tentang komitmen issue ya dan sebagainya, tapi emang bisa jadi ketika dia ghosting itu emang dari awal he's not into you in a romantic way nggak sih? Bisa jadi emang buat senang-senang aja gitu. Namanya juga kan manusia ya, kita nggak tahu, apalagi melalui online app gitu kan, bisa swipe kanan swipe kiri, bisa jadi emang ya untuk senang-senang aja, dan tapi kitanya udah ikut lagi salah berekspektasi, kitanya salah ngertiin sinyal, jadinya emang
tiba-tiba ya ghosting aja gitu kan. Iya benar banget yang Pelita bilang ya, kalau misalnya itu juga main ekspektasi kita di situ gitu ya. Kita naruh ekspektasi terhadap suatu hubungan itu. Nah, oleh karena itu perlu kita sadari dulu gitu. Kan emang di dalam dunia ini ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada yang enggak ya, kita perlu sadari bersama. Kayak gebetan kita atau pasangan kita gitu ya, itu kan masuknya ke ranah yang nggak bisa kita kontrol gitu ya sepenuhnya gitu. Dia tetap individu sendiri gitu yang kita nggak bisa kontrol gitu. Tapi kita selalu punya kontrol atas diri kita, persepsi kita, ekspektasi kita. Kalaupun belum bisa mengontrol ekspektasi kita secara sehat atau objektif ya, seenggaknya kita bisa sadari dulu gitu. Sadari kita punya ekspektasi apa gitu. Ekspektasi yang mungkin bisa aja nggak terpenuhi nih dan memicu kita untuk merasakan sakit hati gitu. Itu langkah awal dulu gitu, sadari. Iya sih, jadi emang harus sadar juga, atau mungkin tiba-tiba ya mungkin bisa jadi juga ketika kita udah sadar, tapi emang ketika emang mau mencoba di tengah-tengah bisa jadi terjadi nggak kecocokan gitu kan. Misalnya bisa jadi misalnya udah secara karir oke, secara misalnya finansial juga oke, tapi tiba-tiba di tengah-tengah mungkin temperamen atau family background-nya nggak sesuai, ya kan mungkin bisa jadi ya itu bisa menyebabkan ghosting juga kan, Kak? Iya benar, dan yang gawat itu adalah karena ghosting itu nggak pakai penjelasan. Nah, benar nggak sih? Nggak pakai tanda, nggak pakai penjelasan. Jadi kita bertanya-tanya, ini salahnya di mana? Di dianya, di guenya, atau apa gitu kan? Kan kadang kalau kita tahu kita kurangnya di mana atau mungkin keadaan yang tidak memungkinkan kah gitu ya, kita bisa jadi bahan refleksi gitu ya, atau kedepannya kita bisa lebih mempertimbangkan kondisi tersebut supaya dapat menjalin hubungan yang mungkin lebih baik lagi gitu ya. Iya, Cuma di sini masalahnya ketika nggak ada komunikasi gitu. Nah masalahnya nih Kak, aku tuh bisa termasuk nggak ghosting sih, tapi kan di sisi lain kan emang mungkin kalau misalnya ada pendekatan tuh kan ya emang mau fokus ke jenjang berikutnya. Balik lagi kan mungkin tadi ada sisi-sisi yang ternyata di tengah-tengah nggak cocok, dan kebetulan nih mungkin aku termasuk orang yang percaya zodiak gitu kan. Jadi ketika di tengah-tengah zodiak dia, aduh cowok Gemini nih gitu kan. Jadi itu bisa jadi salah satu penyebab ghosting kan. Misalnya kayak walaupun itu emang judgmental sih di awal-awal. Nggak apa-apa juga gitu, karena kan ya kita nggak bisa kontrol orang lain ya. Iya benar, itu kan hal yang dapat yang percaya tentang ramalan atau bahkan tiba-tiba kok ini nggak nyambung banget atau ilfeel mungkin itu bisa jadi banget gitu. Terus bisa jadi ilfeel karena mungkin dia ini kali ya, atau mungkin ya pokoknya banyak sih sebenarnya yang sebenarnya kita nggak tahu. Mungkin emang dia dari latar belakang keluarga juga, dan tadi misalnya silsilah rasnya, misalnya dia orang Jawa nggak tahu orang mana kan, di tengah-tengah oh iya baru tahu, ya udah deh gue ghosting aja, atau nggak kayak kayaknya gue nggak enak deh kalau ngomong, apa gue tiba-tiba menghilang pelan-pelan aja ya gitu kan, ya mungkin kali ya kayak. Iya itu mungkin juga sih. Nah terus apakah kelakuan ghosting ini termasuk dibilang normal Kak? Karena kan ya bisa dibilang itu ya balik lagi kan yang tadi Kak Tesya bilang, kalau ya culun lah atau apalah tiba-tiba ngilang tanpa penjelasan, itu normal nggak sih Kak kira-kira? Oke, kalau kita bilang normal, ya normal gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang etis, nah itu balik ke orang masing-masing gitu. Itu. Kayak gue kayak gini gitu kan ya. Itu balik ke prinsipnya masing-masing. Kalau misalnya memang punya prinsip, ya nggak apa-apa. Kan tadi dianya aja mungkin yang kegeeran, yang berekspektasi lebih sama gue, ya udah nggak apa-apa gitu ibaratnya. Berarti kamu menganggap itu wajar gitu, dan ya udah move on gitu ke orang lain berikutnya. Nah bagi yang digostingin nih ya, atau korbannya nih ibaratnya, balik juga ke prinsip mindset masing-masing gitu. Gimana individu tersebut mendefinisikan keadaannya dia saat ditinggalkan tanpa alasan gitu ya, tanpa komunikasi. Nah itu berperan penting juga sih. Kalau dibilang normal. Oh normal ya, tapi maksudnya ya iya sih normal, cuman kan itu kan bisa dibilang nggak etis kan, tadi dibilang sama Kak Tivi juga, dan bisa dibilang lari dari tanggung jawab gitu kan. Karena maksudnya ya bukannya kita deserve a closure gitu ya, instead of being ghost. Kenapa harus di ghosting sih gitu, kenapa harus tiba-tiba ngilang sih gitu loh maksudnya. Kayak bukannya kita ya sebagai manusia kan setidaknya ada penjelasan lah gitu nggak sih? Memang idealnya seperti itu ya. Ada juga sini istilahnya itu namanya caspering. Pelita pernah dengar nggak? Belum tuh, apa tuh Kak? Caspering, jadi kan sebenarnya itu istilahnya tuh ada banyak banget nih untuk menjelaskan fenomena online dating gitu ya khususnya gitu. Bisa breadcrumbing, orbiting gitu. Salah satunya si caspering. Oh, Casper hantu itu kan? Hantu kartun kan? Hantu apa Kak? Kalau misalnya asosiasi Casper tuh kan hantu baik hati ya. Iya ya. Jadi ghosting ini hantu baik hati gitu.
Iya, jadi gaspreng itu ghosting yang versi baik hati karena jadi kita ghosting tetapi ketimbang kita langsung ninggalin gitu ya, kita jujur dulu nih tentang apa yang kita rasakan, apa yang membuat kita akhirnya mau meninggalkan atau terpaksa gitu ya meninggalkan si orang ini gitu. Jadi kita berusaha komunikasi, ada rasa kecewa, tapi seenggaknya kita secara optimal mengerahkan upaya yang bisa kita lakukan untuk menjelaskan kepada orang tersebut gitu. Oh, jadi itu jatuhnya ghosting yang si baik hati lah ya. Jadi kayak dia Iya. ninggalin tapi ya dia nggak jelasin gitu kan. Nggak Mm-mm. digantung. Tapi menurut aku sebenarnya tuh no respon is also a respon loh, Kak. Kenapa? No respon itu ya sebenarnya tuh dia salah satu bentuk respon juga yang dia nggak mau ngebales gitu. Bisa jadi kan? Bisa jadi juga gitu. Nah ya walaupun sebenarnya kan mungkin karma does exist ya. Jadi kan kita nggak pernah tahu apa yang kita alamin ke depan gitu kan. Jadi Betul banget. orang-orang yang suka ghosting nih di luar sana, karena sebenarnya bisa jadi kan apapun yang kita lakukan itu bisa jadi berbalik ke kita ya, dan bisa jadi juga emang apa yang kita lakukan ghosting ini ke orang tertentu bisa jadi itu ada efek-efeknya tertentu loh di dalam psikis korban, ya nggak sih Kak? Ya pasti banget ya, karena kan kita kalau misalnya ngomongin tentang individu manusia itu sifatnya resiprokal atau saling timbal balik gitu ya. Kita dipengaruhi lingkungan, kita juga mempengaruhi lingkungan. Ibaratnya kayak pelaku ghosting mungkin mempengaruhi si korban gitu ya, dan korbannya terpengaruhi dari kejadian ditinggalin gitu aja gitu. Jadi bener banget kata Pelita tadi bahwa ada dampaknya gitu. Sebenarnya nggak cuma ke korban juga gitu, tapi juga ke yang melakukan ghosting ini gitu. Cuman memang asosiasinya atau kaitannya itu lebih negatif untuk ke si korban gitu ya. Bayangin aja deh, misalnya udah Intens lah. bahagia, betul banget, udah intens tiba-tiba. Nah, kalau tentang pengalaman gitu, kira-kira ada nggak sih Kak menti kakak kayak, atau mungkin kakak sendiri nih Kak Tesya? Kalau aku sih kayaknya skip dulu sih Kak untuk cerita. Oke. Ada nggak pengalaman ghosting gitu, atau mungkin teman kakak gitu yang pernah mengghosting atau di ghosting? Oke, kalau mentiku sih aku ingat-ingat dulu ya. Nggak pernah sih ya, belum ada untuk kasus ghosting tuh belum ada gitu. Meskipun aku di sini handle-nya memang topik relationship, cuman aku memang belum pernah sih ya kedapatan kasus tentang ghosting ini, baik yang mengghosting atau dighostingin gitu. Belum gitu. Oh, Karena belum. rata-rata sih pacaran gitu ya. Mau putus kalau itu kan udah ada tanda-tandanya ya, seenggaknya ya nggak kaget gitu tiba-tiba nggak ada gitu. Oh, kalau nggak ada mungkin lebih cara jadinya aku cerita momen aku kali ini ya. Aduh, kenapa Oke, jadi boleh. Kenapa tuh, Pelita? aku bingung sih Kak, sebenarnya kan ghosting ini emang tiba-tiba ngilang tuh dalam arti aku juga bingung sih pas aku momen ini, mungkin emang aku nggak mau sebut lah ya momennya kapan, karena ini kayaknya cukup alay momennya kalau diingat-ingat. Aku juga kayak ya ampun cringe banget gitu kan. Tapi kayaknya tuh ya emang mungkin aku pernah deket gitu kan. Tapi deket pernah diantar pulang dan sebagainya ya, tapi bisa jadi terus tiba-tiba si pihak cowoknya ini ya udah gitu biasa aja, nggak tiba-tiba nggak intens lagi. Tapi pada saat itu aku jatuhnya nggak sedih sih, nggak baper yang kayak duh kok dia hilang ya, atau duh kok dia nggak ini. Mungkin emang pada dasarnya emang aku nggak put too much interest on him juga, jadi ketika ada momen yang kayak gitu jadinya nggak baper-baper banget. Jadi mungkin itu bisa diterapkan juga nggak sih Kak ke para orang di luar sana yang ketika lagi dideketin atau dalam masa pendekatan, karena sebenarnya emang masa pendekatan tuh ya sesederhana PDKT untuk tahu satu sama lain di dalam kan. Bisa jadi emang tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba ternyata nggak cocok, dan mungkin pada saat itu aku merasa dia nggak cocok gitu. Tapi aku nggak tahu sih pada saat itu ada yang namanya ghosting. Kayaknya ghosting itu baru akhir-akhir ini nggak sih, atau aku yang telat ya? Kayaknya gara-gara ini sih online dating marak gitu ya, Oh istilahnya iya sih. berkembang gitu. Cuman mungkin iya bener juga ya, mungkin udah ada dari dulu gitu. Yang PDKT-nya masih konvensional secara offline langsung gitu ya. Iya bisa jadi, ya bisa jadi dulu. Cuman dulu kan nggak terkenal ya. Terus ya kalau misal dibilang kok dulu deketin ini ya, terus kayak enggak, biasa aja. Bisa jadi ya kegeeran lagi atau gimana lagi. Cuman ya itu sih untungnya dulu aku tuh bukan orang yang terlalu in banget, jadi ya biasa aja jatuhnya gitu. Tapi mungkin buat orang-orang di luar sana, buat korban-korban ghosting di luar sana kan bisa jadi menyebabkan trauma nggak sih Kak? Dan bisa jadi timbul komitmen issue yang kayak, atau trust issue yang kayak aduh kayaknya gue nggak mau deh berkomitmen atau gimana karena trauma di ghosting atau gimana, itu bisa nggak sih Kak? Mungkin aja gitu. Apalagi kan ghosting ini balik lagi ya, apalagi kalau misalnya konteks hubungan relationship-nya ini tuh
belum diutarakan gitu. Misalnya kita di PDKT-in orang, kan itu balik lagi ya. Aku berpersepsi apa, dia berpersepsi apa gitu ya, punya pandangan apa gitu. Kayak tadi yang kasusnya Pelita kan bisa jadi si doinya ini nih belum ngutarain gitu ya, terus tiba-tiba karena nggak cocok ya udah pelan-pelan jaga jarak gitu. Nah kalau ditanya tentang efek gitu ya, efeknya itu bisa beragam di setiap orang gitu, nggak bisa dipukul rata karena balik lagi kita sebagai individu itu datang dengan paketannya masing-masing, bener nggak? Bener. Aku datang dengan paketanku, nilai-nilaiku, prioritas aku tuh kayak gimana gitu ya, pandanganku gitu, pengalaman percintaanku, pola asuh dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa beda-beda banget setiap orang. Apalagi tadi kita ngomong ya tentang trust gitu ya. Trust issue. Trust ini tuh terbentuknya tuh udah lama gitu ya. Fondasi dasar trust itu terbentuk sejak kita kecil loh. Bahkan kalau dari psikologi tuh ada teori yang mengemukakan itu. Dari kita kecil tuh udah dibangun itu konsep trust itu dari kita gitu. Terus diasah lagi dari pengalaman belajar kita di kehidupan sehari-hari selama kita hidup gitu ya, selama udah berapa tahun usia kamu sekarang misalnya gitu. Nah itu bisa mempengaruhi juga self esteem gitu ya, pandangan kita terhadap diri kita itu mempengaruhi juga. Bener gitu. Iya, tapi balik lagi nggak sih Kak, kalau kadar kemampuan sakit orang lain itu kan beda-beda ya. Jadi bisa jadi misalnya ada orang yang rasa disuntik sakit, ada orang yang rasa biasa aja. Mungkin sama halnya kayak ghosting nggak sih? Bisa jadi kayak oh ini biasa aja atau enggak ini bukan not her first time, jadi dia juga udah biasa dengan di ghosting, atau mungkin bisa jadi ada orang yang aduh trauma banget gini karena mungkin sebelumnya dia pernah happy aja kok tiba-tiba kayak gini. Jadi balik lagi nggak sih, karena ya itu kadar rasa sakit orang kan beda-beda. Jadi yang penting tuh bagaimana si victim ini coping up-nya gitu nggak sih Kak? Pada akhirnya kita akan bicara ke sana sih ya, bener banget gitu. Karena beda-beda ini dan kita nggak bisa kontrol gitu ya si gebetan kita, pasangan kita. Makanya yang bisa kita kontrol diri kita sendiri gitu. Kita aware. Kalau misalnya baru mau terjun nih ke dunia per online datingan gitu ibaratnya, sadari betul kamu mau cari pasangan di online dating misalnya. Oh ini banyak banget nih variabel-variabel atau hal-hal yang nggak bisa aku kontrol nih, dia lagi chat sama siapa selain gue dan lain sebagainya. Jadi sadari itu, oke gitu. Jadi kita bisa kontrol ekspektasi, kita bisa buat ekspektasi yang lebih sehat mungkin gitu ya. Iya benar, ekspektasinya benar harus lebih sehat kan. Dan selain itu juga kalau misalnya di online dating itu kan kita nggak tahu ya apa sebenarnya memang dia seperti itu, apa mungkin dia bisa role play aja gitu kan, misalnya bisa jadi cowok atau jadi cewek dan sebagainya kan. Ya balik lagi emang harus menurunkan ekspektasi nggak sih Kak, terutama saat online dating gitu kan. Betul banget gitu. Tapi kalau kuncinya ekspektasi gitu. Iya benar. Dan juga hal-hal apa yang nggak bisa aku kontrol gitu. Jadi kita bisa sadarin dan bisa, kalau kita sadar kita bisa bisa mencegah hal itu jadi membawa dampak yang tidak mengenakan bagi diri kita gitu. Nah nih Kak, masalahnya kan nggak semua orang bisa mengatur dirinya sendiri seperti itu kan. Nggak semua orang ya bisa menurunkan ekspektasi dan sebagainya, atau mungkin bisa jadi itu ghosting ini menjadi pelajaran hidup aja lah bagi mereka. Nah kira-kira nih Kak, untuk si victimnya ini tuh caranya gimana sih Kak supaya dia tuh ya coping up lah, supaya dia bisa menemukan hidupnya baru lagi, supaya dia bisa melupakan kejadian itu. Pokoknya ya start a brand new day gitu intinya. Itu kira-kira gimana sih Kak? Apa yang dilakukan si victim ini? Pasti bisa banget ya untuk korban itu mengambil pelajaran dari peristiwa yang tidak mengenakan ini ya, di ghosting gitu. Bisa banget gitu ya. Kalau dari aku gitu ya, beberapa saran-saran supaya kita bisa cope atau bisa menanggulangi peristiwa yang tidak mengenakan itu dengan pertama, kita akui dulu bahwa itu menyakitkan gitu, menyakitkan. Either itu membuat kita malu gitu ya, karena ada merasa aduh gue salahnya di mana, aduh jangan-jangan gue kurang, jangan-jangan kayak gitu ibaratnya ya. Benar-benar bisa jadi kan self esteemnya juga nurun kan, bisa jadi nggak semangat, aduh kayaknya gue kurang deh, padahal bisa jadi ya emang itu kurangnya bukan kurang dalam arti as whole you kurang gitu, bisa jadi emang nggak cocok sama satu orang itu aja, bukan berarti lu kurang di hadapan orang lain gitu kan. Betul banget. Makanya kita perlu sadarin gitu, akui dulu. Kita sadarin bahwa memang ada beberapa hal yang menyakitkan hati kita, supaya kita bisa mencegah kita melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Misalnya, terus cari gebetan baru, terus nanti di-ghostingin lagi, tambah parah-parah lagi kan ibaratnya. Nah kayak gitu. Jadinya. Bener banget gitu. Nah lalu kamu boleh juga tetapkan batasan waktu gitu. Misalnya kamu
mau memberikan batasan sama si doi kamu ini gitu ya. Masih ada rasa-rasa optimis dikit. Sadari bahwa rasa optimis itu adalah hal yang wajar. Tadinya manis-manis terus tiba-tiba dia menghilang, kita punya harapan dia kembali, itu wajar kan ya berarti ya, Lid ya. Wajar lah, namanya juga manusia. Tapi kita kelola gitu ya supaya perasaan itu tidak mengganggu aktivitas sehari-hari kita atau tidak membawa kita berlarut-larut pada pengharapan yang bisa aja nggak terwujud gitu ya, bener kan ya? Benar-benar. Gitu. Jadi kita boleh berikan batasan waktu Dan realistis ya Kak ya, sama kenyataan. betul. Kayak iya boleh sih optimis, tapi ya realistis itu kayak nilainya 1% yang balik lagi. Iya benar. Misalnya 1 minggu gitu ya, 1 minggu nggak dikabar-kabarin juga gitu. Nah kita realistis gitu. Oke, gue kasih waktu kapan lagi nih ya. Terus jangan langsung ngasih waktu 1 bulan. Nah itu kan bisa jadi kita buang-buang waktu Iya, juga. buang-buang Ya. banget. Yang tadinya kita bisa fokus untuk recovering ourselves gitu ya, 100% banget gitu. Nah lalu berikutnya, yang terpenting adalah jangan langsung secara otomatis menyalahkan diri kita aja. Tadi di awal kita sudah sempat singgung ya bahwa faktor untuk seseorang ghosting itu ada banyak banget. Banyak banget. Nggak cuma dari dirinya orang korban gitu atau orang yang dighostingin gitu. Bisa jadi itu datangnya dari si individu yang melakukan ghosting. Ya entah belum siap komitmen dan lain sebagainya. Ingat bahwa diri kita datang dengan paketannya masing-masing gitu. Sehingga jangan langsung nyalahin diri kita. Coba untuk berempati sama diri kita sendiri. Berempati bahwa aku habis dighostingin. Kalau ada rasa sedih ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi belum tentu loh sepenuhnya salah aku gitu. Lalu bisa juga kita berempati sama si pelaku gitu. Mungkin susah ya, tapi bisa, ini salah satu yang bisa dicoba. Kenapa? Karena kalau kita berusaha berempati, bukan membenarkan ya, tetapi berusaha untuk berempati, kita bisa lebih lega gitu ya, bisa lebih ringan jalannya untuk let it go gitu ibaratnya. Coba tempatkan kalau aku berada di posisi dia, mungkin karena jadi berusaha memikirkan faktor-faktor internal dari si dirinya pelaku gitu ya yang menyebabkan dia ghosting. Jadi itu bisa membuat kita lebih sedikit menyalahkan diri sendiri gitu. Benar nggak sih, Lid? Iya, benar kan? banget. Nah, mungkin kalau aku sekalian rangkum juga kali ya Kak. Jadi mungkin juga sekalian mungkin aku pernah menjadi victimnya gitu. Dari aku sendiri tuh ya. Jadi ketika lu masih fokus sama satu cowok atau satu cewek, orang lain tuh nggak bakal kelihatan nggak sih, nggak bakal menarik karena ya pikiran lu cuma satu orang aja gitu. Dan itu juga malah jadinya buruk ke kita gitu kan, buruk ke psikis kita karena kita jadinya nggak bisa coping up, kita juga nggak bisa memulai hidup baru. Jadi ya menurut aku sih ya, so get over your feeling, find someone else. Walaupun emang mungkin kata Katesia nggak bisa langsung move on juga, tapi kan ya balik lagi kan itu kita harus recovery karena kalau diingat-ingat juga opportunity cost kita tuh jadinya terbuang sia-sia kan Kak, karena kita fokusnya ke dia doang, padahal kita juga bisa memusatkan energi yang kita punya itu ya buat diri kita sendiri, buat berkembang diri kita sendiri, buat self development kita gitu. Nah terus tadi kan kata Katesia juga kalau ghosting itu ya another form of rejection sama failure gitu kan, jadi ya ini salah satu tahap kegagalan aja, cuman bedanya ini dalam tahap asmara gitu kan. Jadi ya mau gak mau semua orang pasti ngalamin kegagalan ini, dan daripada toxic mendingan disyukurin aja gak sih Kak, karena bisa jadi itu malah momen kita malah ke direct ke orang yang tepat, jadi semakin cepat kita ketemu orang yang baru gitu, ya nggak sih Kak? Bisa jadi gitu kan, karena balik lagi kalau misalnya kita nggak dighostingin, mungkin kita jadi berkomitmen sama si doi dan kita jadi kehilangan opportunity cost. Atau opportunity cost tuh apa sih? Mungkin ada persener mungkin ya yang kurang paham. Pelita mau jelasin atau aku yang ngomong nih? Oh boleh Kakak aja. Aku bingung dalam bahasa Indonesia juga. Opportunity cost tuh ketika kita memilih suatu pilihan, kita akan kehilangan pilihan-pilihan yang lain gitu ibaratnya. Ibaratnya aku dideketin sama si A gitu ya. Ya udah terus aku komitmen sama si A sehingga aku punya opportunity cost, yaitu aku kehilangan kesempatan untuk berpacaran sama si B, C, D, dan E gitu, yang kita nggak tahu lebih baik atau enggak ya, Lip ya. Iya makanya bisa jadi kan itu malah ngedirect kita ke orang yang baru yang mungkin lebih tepat lagi gitu kan. Jadi ya syukurin aja gitu momen-momen ini, walaupun ya sakit sih ada, tapi kan ya namanya juga hidup gak sih Kak, pasti kan ada momen gagal, momen sedih. Benar banget. Ketika kita udah berusaha dan pada akhirnya bisa menerima kegagalan itu, termasuk kegagalan dalam asmara berarti ya, jadi banyak ini nggak sih, banyak bahan perbincangan nanti misalnya kalau ketemu teman atau reunian gitu nggak sih? Dan banyak juga pelajaran hidup yang bisa kita tanamin nggak sih, jadinya kayak lebih bisa dewasa lagi, bisa ya banyak lah sebenarnya pelajaran hidup yang kita dapetin gitu. Betul. Nah kalau dari Katesia ada lagi nggak nih Kak?
Paling itu aja sih, sama tambahannya paling coba untuk menghabiskan waktu lebih banyak sama teman atau keluarga gitu ya, yang real ada, yang real support kita, sehingga bisa tersubstitusi sedikit, tergantikan sedikit gitu, yang tadinya support sistemnya atau dukungannya, afeksinya gitu ya, kita dapatkan dari si doi ini gitu, yang tiba-tiba menghilang gitu. Kalau kita mencoba untuk menghabiskan banyak waktu bersama teman dan keluarga kita gitu, mungkin itu membantu kita untuk lebih sedikit gitu ya probabilitas atau kemungkinan kita melakukan hal-hal yang akan kita sesali di kemudian hari gitu. Misalnya kayak tadi gitu ya, terus nyari-nyari pengganti yang lain gitu, yang kemungkinan kita di ghosting ada gitu ibaratnya. Jadi kita selesaikan dulu gitu masalah dalam diri kita, sakit-sakitnya gitu, kita selesaikan dulu gitu. Sembari nanti kalau sudah siap baru yuk kita mulai hubungan yang baru lagi. Oke, mungkin jadi kalau buat kalian yang ada korban ghosting di luar sana, ya intinya kalau dari percakapan kita berdua nih, intinya ya jangan berlarut-larut aja, karena ya because you have to know your value, you have to know your worth, never beg for love, attention, or even commitment, ya kan ya nggak sih Kak? Jangan berfokus sama satu cowok aja lah gitu kan, intinya jangan baper-baper dulu, because you're never asking too much, you're just asking the wrong person, gitu sih menurut aku. Asik. Mantap banget Lita. Iya, karena aku mikir kayak, iya kayaknya gue nggak salah minta ke orang deh, kayaknya emang orangnya aja yang salah gitu nggak sih? Nah jadi ya emang lebih spend waktu aja sama keluarga, fokus sama self development ya, kayak gitu-gitu aja sih. Nah gitu aja nih mungkin. Nah buat teman-teman yang mungkin memiliki permasalahan terkait pasangan, keluarga, ataupun karir, bisa banget nih daftar kelas online, konseling, ataupun online mentoringnya 1%. Nah kalian bisa juga cek info lengkapnya di IG 1% di @1%official. Dan jangan lupa juga kalau podcast kita ini udah available di Google Podcast dan Apple Podcast. Nah oke Kak, jadi mungkin closing aja kali ya, karena udah lama juga nih kita ngomong. Nggak berasa ya, berasa kayak 5 menit. Iya, karena emang kalau topik ghosting nih, aduh, kayaknya ya seru lah, pokoknya bisa relate lah, apalagi aku gitu kan. Nah yaudah, makasih banyak Kak Tesha. Thank you juga Pelita, bye-bye. Guys, semoga insight dari Kak Tesha ini bisa bermanfaat ya buat kalian listeners, diambil hal positifnya dan semoga bisa diimplementasiin buat di kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye!